Halo Sobat Budaya di seluruh Nusantara, berjumpa lagi dengan saya Yopi di channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto, Jawa Timur. Sobat Budaya, jauhnya jarak tidak menghalangi, tidak menghambat kami Museum Gubuk Wayang untuk tetap melaksanakan acara Sambang Konco Putih. Terbukti saat sekarang ini saya sudah sampai di Kota Semarang, Jawa Tengah. Seperti biasa, saya akan menyambangi para pemain wayang putih di Kota Semarang. Siapakah dia? Penasaran Sobat Budaya? Terus ikuti video saya, jangan sampai ketinggalan. Dan tidak lupa saya ingatkan kepada Sobat Budaya untuk like, comment, share, subscribe channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang agar tetap kami bersemangat dan semoga. Yang menjadi istriku Sobat Budaya di seluruh Nusantara, sesampainya perjalanan saya di Kota Semarang, Jawa Tengah, saya akan menyambangi salah satu pemain wayang putih yang beliau boleh dikatakan pemain wayang putih tertua karena usianya sudah mencapai 83 tahun. Siapakah beliau? Penasaran kan Sobat Budaya? Terus ikuti video saya, jangan sampai ketinggalan. Dan sebelumnya saya mengingatkan Sobat Budaya untuk like, subscribe, komen channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto, Jawa Timur. Dan semoga. Halo Sobat Budaya di seluruh Nusantara. Sekarang saya Yopi sudah bersama salah satu pemain wayang putih dari Kota Semarang, dan juga beliau bisa dikatakan sebagai pemain wayang putih tertua di Indonesia adalah Engkong Tan Keswi. Dan beliau nanti di video ini semoga bisa bercerita, berbagi berpengalaman selama menjadi pemain wayang putih di Kota Semarang. Nah, apa kabar Kong? kabar bagus. Sehat selalu ya Kong ya. Sehat-sehat saja. Saya Yopi mewakili Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto, Jawa Timur, datang di rumah dari Kong Swi
dengan maksud tujuan untuk menyambangi Iya. sesuai acara kita Sambang Konco Potehi, dan nanti supaya Kongsu ini menceritakan pengalaman engkong selama menjadi pemain wayang potehi yang sampai sekarang pun masih tetap main ya Kong ya, Iya, tetap eksis ya. iya. Nah, Sobat Budaya, sebelum saya lanjutkan bincang-bincang dengan Kongsu, jangan lupa sebelumnya subscribe, like, comment, and share channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto. Nah, Kongsu, sesuai tema acara kita, Kongsu bisa bercerita kepada Sobat Budaya, kira-kira Kongsu ini sudah main wayang potehi ini sudah berapa tahun, Kong? Ya, sebelum saya cerita masalah pengalaman saya, Kong, iya. saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas kunjungan Pak Yopi ke tempat saya. Ya, mewakili Museum Gubuk Wayang, Kong. Nah, ini saya dalam pengalaman main wayang potehi itu mulai tahun 60-an. Tahun 60-an. Waktu itu di tahun 60 bulan 3 apa bulan 4, saya masih bekerja di restoran. Pada suatu hari, Pak Cikiong almarhum itu datang di depan saya. Dia bilang, "Si, Konggi bantu kerja." Lah saya tanya, "Kerja apa?" "Wes pokoknya kerja enak lah. Bayarannya pun juga banyak." Itu almarhum Pak Tionggi itu ya? Pak Tionggi ya. Iya. Terus kamu? Itu kalau kamu bayaran 1 bulan dari restoran ini, kerja mbak Pak Tionggi paling 5 hari nggak apa-apa, melebihi dari bayaranmu. Wah, waktu saya berpikir, apa pekerjaan apa ini yang sebenarnya kok enak ya. Lah saya tanya Ko Tionggi waktu itu tidak mau ngaku kalau main wayang potehi. Setelah saya berunding dengan istri, waktu itu saya sudah punya anak 1. Sudah berkeluarga ya? Saya berunding, istri mengizinkan, ya dah kalau memang ada pekerjaan yang lebih baik, silakan. Saya pergi. Setelah pergi ke Jakarta, main pertama di Jatinegara. Waktu itu saya lihat, Kok Tionggi, ini kan wayang potehi. Iya. Seru ora apa-apa. Loh, bukannya enggak apa-apa. Yang sebetulnya saya tuh belum bisa menjalankan. Iya. Kan karena awalnya kan engkongnya kerjanya di restoran itu ya, kok. Terus Pak Tionggi bilang, enggak apa-apa, nanti tak ajari, tak pelajari. Kamu lihat saja. Lah waktu itu main. Waktu itu main sama Pak Tionggi. Saya mengeluarkan wayang itu duduk. Itu kepalanya saya dengkul gini. Wah, langsung pegang sama dia. Ceceknya. Wah, kaget itu, Kang ya. Iya, saya pikir waduh. Untungnya saya tidak punya pikiran tersinggung atau itu ya. Emosi marah enggak. Saya pikir pekerjaan apa yang terlihat tidak bisa saya kerjakan. Lah waktu itu saya belajar. Terus kira-kira ada 10 hari Pak Tionggi bilang, "Lah benar wis kamu apa?" Baiklah itu. Waktu itu tahun 60-an ikut Pak Tio main-main di Jatinegara. Terus hampir penghabisan tahun 60 itu, saya diajak Pak Tio lagi main di Kerawang kalau ada. Di Kerawang. Ya, di Kerawang. Main di Kerawang, terus berhenti di rumah 1 minggu enggak ada. Saya diajak sama namanya kue kimbing. Ini di Dalang Wayang. Dalang Wayang Potehi itu dari mana, Kong? Dari mana itu? Semarang. Dari Semarang juga? Iya, dari Semarang. Kue kimbing. Cik, memel kok kimbing. Ayo. Tak mikir, ya kalau memang
waktu itu pekerjaan saya ngone wayang. Iya, iya, Saya iya. ikut quick libing terus sama ini Cek Cuyu. Cek Cuyu. Cok Yu. Ya, Cek Cuyu. Itu dari mana, Kong? Cek Cuyu orang Karakebon. Itu daerah mana, Kong? Daerah mana itu, Kong? Daerah ini Jalan MT Haryono. Maksud saya itu sekitar Semarang juga. Iya. Oh. Diajak dia main di Petak 9. Jakarta itu ya, Kong. Ya, di dalam tahun 61 itu sampai 62 apa 63 saya main terus itu. Dalang berganti-ganti, kira-kira ada 9 dalang kalau ada. Dari Semarang semua. Ya. Saya hitung ya. Oh, itu. Dari mulai Koconggi. Ya, Pak Tionggi. Terus Cek Cuyu. Cek Cok Yu. Kue Kimbing. Kue Wimbing. Junwat. Om Junwat, Ya. Kong Junwat ya. Ya. Jintik. Oh, Kong Jintik. Lah Jintik ini anaknya Cek Kimbuat. Oh, ya 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 ya. Terus Jintik terus Yongan. Yongan. Ya, Yongan. Terus lagi Yuncing. Yuncing. Yuncing itu anak Cek Cuyu. Oh, masih ada terah Masih dalang. ada. Berarti di Semarang juga banyak dalang ya, Kong ya? Dulu banyak. Nah, sekarang begini, Kong. Kongsu ini kan termasuk istilahnya dari usia 83 sekarang ya. Kan masih tetap main potehi ya, Kong ya. Kalau kita kan tidak mempunyai data yang tertulis, Kong. Kalau menurut pengalaman Kong Sui atau sepengetahuan Kong Sui, kan memang dulu menurut cerita ya, kalau ada dalangan dari Surabaya dan Semarang, itu kan ya, Kong. Lah, menurut Kong Sui itu duluan mana, Kong? Surabaya sama Semarang itu? Kalau sepengetahuan saya, Kong. Saya waktu itu kan ya masih muda ya. Kalau di Semarang itu ada wayang potehi. Itu yang main justru Cek Kimbuat dari Jawa Timur. Oh, justru dari Jawa Timur, Kong? Ya. Kok kotanya masih ingat, Kong, dari mana Cek Kimbuat itu? Nah, saya tahunya Papai kan orang Jogja. Oh. Dia tahu. Ini orang Jawa Timur. Berarti sepengetahuan dari Kong Sui, dulu di Semarang belum ada dalang. Kalau ada potehi dalangnya Cek Kimbuat dari Surabaya itu. Terus kalau Cek Kimbuat tidak bisa undang di sini, Pak Luki pun juga orang Jawa Timur. Dari Surabaya juga. Oh, berarti kan gini ya, Kong ya. Saya kan juga istilahnya tidak tahu zaman itu juga karena kan saya jauh lah, Kong, istilahnya. Saya masih 44 tahun. Berarti dari usia Kongsi sekarang 83 ya, paling tidak kita bisa memastikan lah bahwa ternyata itu dalang Semarang sama Surabaya bisa dikatakan duluan Surabaya ya, Kong. Itu sepengetahuan saya loh. Lah, kalau boleh tahu, Kong Sui ini kira-kira sudah mengenal wayang potehi usia berapa, Kong? Awal bisa tahu, oh ini wayang potehi anu gitu. Saya kalau mengenal wayang potehi itu dari kecil ya. Dari kecil. Dari kecil. Karena apa ya, itu yang cara utara hunian saya, rumah tangga saya, orang tua saya itu di Kelenteng Grajen. Tiap tahun pasti saya lihat di situ. Tiap tahun ada potehi, Kong ya? Ada potehi. Dalangnya siapa, Kong? Waktu itu Cek Janu. Dari? Sebelum Cek Janu ya Cek Kimbuat itu. Oh, berarti setelah Cek Kimbuat ada Cek Janu dari Semarang ini apa dari Jawa Timur? Kalau Cek Kimbuat kan Jawa Timur. Terus Cek Kimbuat tidak bisa, Cek Lukin desa, ada Cek Janu. Dari Semarang. Cek Janu itu asalnya dari mana saya tidak tahu. Oh, tapi pakai bahasa Hokkien, Kang, masih? Ya, bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Sudah pakai bahasa Indonesia? Ya, Cek Janu, saya lihat. Terus di Taikachi, Gang Lombok, itu juga yang main Cek Janu, karena Cek Kimbuat sama Pak Luki sudah tidak ada. Oh, sudah meninggal, Kong? Ya. Oh, berarti sudah selisih agak beberapa tahun gitu, Kong ya. Lah, setelah Cek Janu terus itu Cek Tionggi, Mas itu. Ya, Cek
kayak Om Tiong di barang itu kan caranya pertengahan nih. Oh. Cek Jando, kue kimbing. Oh, itu ya, Kang. Kue kimbing, terus Can Tejong. Nah, ini istimewanya Can Tejong. Can Tejong itu orangnya buta. Oh, tapi kok bisa main putih ya? Dia manggil saya disuruh jiju nih. Jiju asisten itu kan? Ya, jiju. Saya jiju. Waktu itu ada tahu Om Waras. Bang Waras, ya saya tahu. Pernah menangi Kang ya. Itu Bang Waras. Saya kan baca ke Om Tejong. Tak baca ke, saya yang nyateti. Yang empan saya. Pada waktu itu Bang Waras itu bilang, "Hei, kowe kenapa kok ora gelem dadi dalang dhewe?" Wah, saya nggak berani Waras. Kenapa rawani? Saya nggak berani karena untuk mengatur hotel ini. Saya harus cari siapa hotelnya. Oh, cuti, aku jeng batu. Kowe dadi dalang, aku jeng tak goleke. Manja gitu Kang ya. Nanti anakku jeng dadi jujune. Tapi pikir, kamu kok iso bilang gitu? Kenapa, Pak? Alasannya apa? Alasannya apa? Loh, kamu tak lihat bacake ngepan main wayang ya kowe tinggalake. Kamu yang jalake. Tinggal kamu bicaranya saya sekarang belajar bicara. Tak pikir-pikir, wah ya bener ya. Nah, ini tahu Cek Sing Tui. Ya mungkin belum menangi tapi Ya. pernah tahu dengar namanya. Cek Sing Tui itu tukang nyakep wayang putih gitu. Itu di daerah Semarang sini. Sampai Jawa Timur. Jawa Barat Timur. apa? Cek Sing Tui, kamu mau main wayang? Panjangan Cek Sing Tui, di Pekalongan. Pikir, oke wes, cuma saya minta tempo 2 hari. Saya ngehubungi Om Waras. Pak Waras Ya. itu ya. Pak Waras, ini ya wes cakep. Ya cakep tahu ini. Nah, saya dalang sendiri main di Pekalongan. Berarti Kongsu ini awal mulanya itu ikut almarhum Pak Tiong itu jiju dulu ya Kang ya? Iya, iya. Jiju terus gonta-ganti dalang, Ya. tambah pengalaman, tambah ilmu, bisa pegang tambur juga ya Kang ya. Ya. Saya akhirnya pernah menjadi dalang. Itu di mana tadi Kang? Di Pekalongan. Pekalongan. Ya. Berarti pertama kali Kongsi istilahnya dalang itu di Pekalongan Di itu Kang. Pekalongan. Tahun berapa Kang kira-kira Kang? Di Pekalongan itu kalau tidak salah 62 ya Pak ya. 62. 62. Wah, itu orang tua saya yang barusan lahir Kang. Ya. Tadi 62. Nah, sobat budaya di seluruh Nusantara, mungkin dengan keterangan dari Kongsu ini, sobat budaya bisa lebih tahu Kong Ya, ya. dari segi para dalang-dalang yang berada di Kota Ya. Semarang, dan juga bisa menambah pengetahuan ini ternyata di Kota Semarang sampai sekarang masih ada pemain wayang putih, bahkan Engkong ini juga bisa dikategorikan pemain wayang putih tertua di Indonesia karena usia Engkong ini sudah 83 tahun ya Ya. Kong. Nah, Kong sekarang kan ada banyak dalang-dalang ya Kong. Selain dalang-dalang yang sudah Engkong tadi sebutkan, Engkong pernah ikut dalang siapa saja Kong? Misalkan dari Surabaya atau dari mana? Kalau dari Surabaya, saya ikutnya sama Pak Mujiono. Pak Mujiono. Ya. Setelah Pak Tio tidak ada, Pak Mujiono bilang, "Kosi, wes kamu ikut saya untuk main wayang putih." Oke lah, kalau saya tidak ada kegiatan lain. Saya waktu itu kan kalau tidak ada kegiatan lain main wayang putih, saya bikin sumur estetis. Oke wes. Nah, terus itu kalau memang tidak ada kegiatan, saya diajak Pak Mujiono, saya ikut.
Dan sekarang ini ikut sama Pak Subur ya Kang ya, main di kelenteng Taikaksi. Nah, sobat budaya, memang ini saya dari Jawa Timur mewakili Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto, memang menyambangi engkong lah. Apa itu sekaligus engkong kan ini wayang putih kan pentas di kelenteng Taikaksi, dalangnya kan Pak Subur. Nah, engkong Kong Swi kan sudah 83 tahun. Alasan motivasi apa Kong? Ini kok sampai sekarang pengen main wayang putih itu loh Kong. Bisa diceritakan biar nanti kan gini Kong. Pemain wayang putih yang muda-muda kan sekarang banyak, meskipun masih belajar, semua masih belajar. Cuma mungkin kalau nanti mereka lihat video ini, tahu engkong yang usianya sudah 83 tahun masih semangat, masih tetap main putih, itu motivasinya apa Kong? Alasannya Kong? Lah ini kalau untuk diri saya pribadi ya Kang, saya main wayang putih itu kayaknya kayak kok seneng gitu loh. Karena sudah sekian puluh tahun itu ya Kang ya. Sekalipun saya sudah tua, main wayang putih itu rasanya kok senang. Saya untuk mendengarkan cerita itu saya suka. Jadi saya pikir, saya sudah tua. Justru ini ada yang mau ngajak main wayang putih. Juga untuk menghibur. Iya, selagi masih badan sehat ya Kang ya. Mumpung saya masih sehat, masih kuat. Andai kata saya di rumah saja ya mau apa. Malah cepat loyo. Karena sudah usia ya Kang ya. Makanya saya kan bilang, saya senang main wayang putih itu apa tuh? Bisa kumpul dengan kawan-kawan, bisa tukar pikiran, ya. Iya Kang. Apalagi wayang putih itu orang kayak kalau yang tidak tahu, wah untuk apa? Padahal kalau kamu mau memperhatikan itu ada contoh-contohnya baik loh. Iya. Ya toh? Ada pesan-pesan yang disampaikan. Kan saya bilang sampai kawan-kawan, kamu tidak tahu pembicaraan dari si Iliampe itu ada artinya semua. Engkongnya ada Kang sulampe yang sedikit-sedikit engkong tahu ingat. Misalnya sulampe apa Kang? Biar nanti. Nah ini ya. Jidu siao dokan. Samhu liok dumeng. Itu artinya apa Kang? Saya adalah orang yang berwibawa. Siapa yang berani dengan saya, pasti akan saya bunuh. Tapi dia bilang, saya bunuhnya bukan dia maten pakai senjata gitu. Pakai tangannya orang lain. Oh, istilah kalau bahasa Jawa nabok nyilih tangan gitu ya Kang. Duta mun ganjel sakjin itu bunuh orang, puyung tahu, tidak pakai peso. Nah ini. Memang. Nah, terus ada lagi anunya. Apa lagi Kang? Sui liu liu tao tian ting. Kia jaya liam ken tao siuhin. Artinya penghidupan manusia itu bagaikan mengalirnya air sungai yang berliku-liku. Ujung-ujungnya sampai di muara. Iya. Sebelum kamu sampai di muara, perbaikilah perbuatan dirimu. Bersihkan. Iya. Supaya kamu bebas dari dosa-dosa. Iya. Berarti kan apa istilahnya pesan yang disampaikan, memang kita hidup itu kan mengalir ya Kang ya. Sebelum kita berhenti di muara istilahnya sampai meninggal kan gitu ya Kang ya. Muaranya orang itu kan jauh. Ya, harus bersihkan hati biar kita nanti terhindar dari dosa gitu ya Kang ya. Wah, itu memang di Swi Lampe. Jadi gini sobat budaya, Swi Lampe itu adalah sebuah kata-kata mutiara Kang ya. Kata-kata kiasan yang diucapkan wayang putih untuk memperjelas statusnya itu kadang kan gitu ya Kang ya. Mungkin ada lagi Kang, aku seneng Kang dengernya Kang itu Kang. Ada lagi mungkin Swi Lampe sing Kang tahu artinya itu? Ya, banyak ya. Banyak ya Kang ya. Mungkin istilahnya Kong sudah kalau 60 itu berarti kan kurang lebih 55 tahun lebih Kong main putih ya Kong.
bahkan sampai sekarang lah. Tapi jadi Gimana? saya dari 60 terus 65. 66 itu saya mesti main wayang putih. Setelah sama Pemerintah itu ya kan tidak boleh ada pementasan, katanya kan gitu itu. ya. Terus saya bekerja. Saya bekerja di penjualan besi-besi. Jualan besi-besi itu kira-kira 3 tahun. Saya ikut orang, terus saya usaha sendiri, buka toko sendiri. Saya buka toko sendiri sampai tahun 2001 kalau udah salah. Itu tertarik sama anak-anak. Ya. Karena saya sekarang sudah tua, tertarik anak-anak. Betul. Tertarik anak-anak. Ya ini Pak Tio datang lagi. Kowe kan besok kamu kan sudah tidak menghadapi toko yang menghadapi yang anak, yang apa? Yo, main kocong lagi. Iya. Main kocong lagi. Saya tak pikir, boleh lah. Karena waktu itu istri pun juga tidak ada. Oh. Iya. Oh iya, kan tadi Ya, lupa tanya. Berarti emak itu sudah meninggal tahun Kira-kira itu saya tak ingat waktu Bu Mega menang jadi presiden. Oh, itu kalau tidak salah Bu Mega itu jadi wakil presidennya Gus Dur. Bu Mega dulu itu. Oh. Bu Mega baru ganti Gus Dur. Oh. Terus engkongnya ini anaknya berapa sekarang? Saya anak 6, perempuannya 6. berapa? Laki 3, perempuan 3. Terus cucu? Cucu 9. Buyut. Ya. Buyutnya 4. Jabat budaya ini sangat istilahnya apa ya, engkong suwe aja Kong ya, karena gini kalau menurut pesan istilahnya bos saya itu ya Kong, hati yang senang itu adalah obat. Ya. Makanya engkong kalau bilang kenapa alasan dan motivasi sampai sekarang pengen main wayang, ya bener. Kita kalau main wayang kan terhibur ya Kong ya. Istilahnya ketemu teman-teman daripada di rumah nanti pikiran kencang akhirnya loyo, itu bener Kong. Anak saya yang kecil yang kerja di Politron itu saja melarang sama saya. Nggak boleh main wayang ya. Dah nggak usah, di rumah aja. Tak bunyinya. Kalau papamu di rumah saja, cepat pulang. Ya, Kong, sekarang kan begini, engkong ini kan termasuk istilahnya ya apa ya, sudah dikatakan kan mbah gitu ya Kong ya. Sudah istilahnya senior Potehi, dikatakan juga tertua di Indonesia. Engkong bisa sampaikan pesan buat para pemain wayang Potehi yang muda-muda itu loh Kong, yang pemain-pemain baru. Karena apa? Engkong kan juga tahu sekarang dalang-dalang Potehi itu banyak yang sepuh-sepuh, usianya banyak itu bahkan sudah banyak yang meninggal. Agar wayang Potehi di Indonesia ini tidak punah ya Kong. Lah, engkong perlu sampaikan kepada ini cucu-cucu pemain baru ini loh. Silakan seperti saya kan cucu engkong. Monggo Kong coba. Ya, ini terima kasih. Ini saya sampaikan pada adik-adik sekarang ini yang main wayang Potehi. Bila mana main wayang Potehi itu perhatikanlah. Pertama cerita itu didalami. Main wayang Potehi itu harus kamu tahu. Yang saya pegang wayang ini orangnya bagaimana. Andai kata raja, jalannya pun juga harus yang halus. Kalau raja jalannya gitu kan kasar. Kasar Ini ya, betul. Perhatikan di dalam panggung itu jangan bergurau, terus ngomong-ngomong yang tidak ada gunanya, janganlah ya Kang ya, karena ini Potehi kan bisa. Kalau kamu niat memang ikut main wayang Potehi, kamu bekerja, kamu harus disiplin, tekun ya Kang. Perhatikan pekerjaanmu itu. Apalagi terutama dialognya dalang, menyampaikan cerita. Karena kalau kamu bisa memperhatikan pekerjaanmu, berarti kamu bisa mengatur dirimu.
jangan jangan. Jangan ya Kong ya. Ya karena ini kan seni juga wayang tertua di dunia ini wayang putih Kong. Sungguh disayangkan jika nanti budaya wayang putih ini harus punah di Indonesia. Semoga saja nanti para generasi baru pemain wayang putih nanti bisa lihat video Kong Sui ini bisa seneng gitu loh Kong. Karena cuma nanti kita kan belum pernah ketemu satu kali di Tuban ya Kong ya. Cuma saya masih belajar itu Kong ya. Saya kan waktu itu juga dibilangi Pak Mujono. Oh. Masih pada satu ketika kamu akan datang Mbak Yopi. Kamu mau ditanyai masa pewayangan ini. Yopi. Kalau Yopi tak inget-inget itu saya tahu ketemu Daun Tuban waktu dia belajar olhu sama Pak Tukija. Iya betul. Berarti di Tuban bener itu masih di Tuban itu memang saya pertama kali belajar wayang Kong. Habis sekolah di Bali, saya kuliah di Bali terus ikut sama Pak Keke diajak ke Tuban, diajari di sana ketemu sama Kocuyang, Sukijan, Pak Keke, terus Pak Cokro itu. Tapi saya memang masih jiju itu. Tapi sekarang alhamdulillah saya sudah belajar dalang juga Kong. Cuma ya belum sehebat dalang-dalang sekarang ini gitu loh. Kong, dari perjalanan waktu pengalaman Kong Sui menjadi pemain wayang putih kurang lebih 55 tahun ya Kong ya, sampai sekarang tetap eksis. Mungkin ada pengalaman yang diceritakan Kong, dari pengalaman suka atau maupun duka. Kita kan mesti kan ada ya cerita-cerita pengalaman. Pasti ada. Bisa diceritakan Kong, monggo. Karena apa? Dari pengalaman kita bekerja main wayang putih itu kebanyakan banyak keluar kota. Pertama meninggalkan keluarga. Iya, sama juga Kang ya. Kalau di luar kota teringat dengan anak-anak dan istri. Untuk main wayangnya itu kayak kurang semangat. Betul. Karena orang rumah itu ngen gitu Kang ya. Inilah. Makanya saya terus berpikir, kalau saya main wayang itu begitu itu terus saya berpikir di rumah itu ada apa, ada anak-anak apa. Dulu kan belum ada HP. Wah ya belum, zaman nyangkong belum, mungkin masih surat-surat itu ya. Mungkin ada pengalaman sing duka atau susah, wah pernah main kemana terus ingat istri atau gimana? Sukanya itu saya bisa dia ke luar kota tanpa biaya. Malah dapat uang ya Kang ya. Bisa tahu ini kota ini, kota ini. Memang sukanya di situ. Memang rata-rata sama Kong. Dari sekian video saya sudah hampir 85% nyambangi konco-konco pemain wayang di Jawa Timur. Memang rata-ratanya itu kita kan pemain wayang putih kan rata-rata kalian sudah berkeluarga ya Kang ya, kan harus meninggalkan anak istri. Toh itu juga jangkanya kan tidak pendek, ada 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan, bahkan lebih. Lah mungkin kalau kita teringat keluarga yang namanya anak istri kan pasti kurang semangat atau dengerin gitu loh Kong. Tapi kalau memang senangnya tuh kita kumpul sama teman-teman dari berbagai kota, bisa jalan-jalan, nggak ngeluarin duit tapi dapat gaji kan gitu ya Kong ya. Itu sama rata-rata dari cerita konco-konco putih itu memang sudah risiko kita sebagai pemain wayang putih kan gitu ya Kong ya. Soalnya kalau dapat job rata-rata di luar kota, pasti harus meninggalkan anak istri. Ya kalau 1 hari 2 hari tidak apa-apa. Itu mesti minggu, bulan, bahkan 1 bulan lebih ya Kong ya. Kalau dulu kan tidak ada 1 minggu. Seperti 1 bulan 2 bulan, 1 bulan 2 bulan. Saya pernah 1 tahun itu hidup saya di Jakarta. Main wayang sini pindah di Jawa Barat. Di rumah itu kira-kira hanya 10 hari lah. Gitu. Ya. Memang ya istilahnya zaman sekarang kan sudah beda ya Kang ya. Kong, saya Yopi mewakili Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto mengucapkan banyak terima kasih. Saya sudah diterima kedatangannya dan juga Kong Sui sudah berkenan ikut berpartisipasi mengisi acara Sambang Konco Putih, dan Kong Sui sudah bercerita pengalaman, bahkan istilahnya berbagi pengetahuan mengenai dalang-dalang yang berada di Kota Semarang maupun di Surabaya.
Dan tidak lupa saya juga mendoakan Kongsi sekeluarga semoga sehat selalu ya Kong ya, panjang umur. Nanti lain waktu kalau saya ada perjalanan kemana saya pasti mampir ke kota Semarang. Terima kasih Pak Yopi. Ya. Ini saya yang terima kasih Pak Yopi. Ini hari ini waktu telah datang ke rumah saya. Iya, pokoknya kita saling mendoakan yang terbaik ya, Kang. Lain waktu kita sambung lagi. Ya, terima kasih. Nah, demikian tadi Sobat Budaya di seluruh Nusantara obrolan santai saya dengan senior pemain wayang putih tertua di Indonesia, Engkong Tan Keswi dari kota Semarang. Semoga dengan cerita pengalaman dari Kong Swi bisa menambah pengalaman atau pengetahuan Sobat Budaya pemain-pemain wayang putih berasal dari kota Semarang. Dan terus ikuti video channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang. Saya akan menyambangi konco-konco putih di kota Semarang. Sampai jumpa. Salam budaya mempersatukan bangsa menuju Indonesia Emas 2024. Kang, terima kasih. Aku pamit pulang. Kang sehat selalu ya Kang. Nanti kalau lain waktu aku datang sini ya Kang. Aku mau pamit balik ke Jawa Timur.